Hadirin jamaah pengajian jelang berbuka Masjid Syuhada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa di sore hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa kembali bertaklim, bermuajahah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, sehingga kedatangan Bapak Ibu dan saudara sekalian ini termasuk nanti dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Ya. Karena niat itu menentukan amal itu diterima atau tidak. Hadis yang sering kita dengar adalah innamal a'malu bin niyyah likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niat yang disertakan dalam amal itu. Nah, itulah pentingnya niat. Jadi niat inilah nanti yang akan menentukan di mana posisi amal kita. Apakah termasuk amal yang dicatat, amal yang diterima oleh Allah, atau sebaliknya, amal yang tertolak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita kelak di yaumil qiyamah termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena apa, hadirin sekalian, syafaat itulah yang nanti bisa menolong ketika kita nanti di hari kiamat. Barangkali dalam benak kita saat ini itu belum nyambung, belum ngeh, belum kira-kira belum terlalu connect dengan bahasa syafaat itu. Tetapi yakinlah hadirin sekalian bahwa nanti di hari kiamat syafaat itu sangat-sangat kita perlukan. Karena kita nggak punya garansi, kita nggak punya jaminan, ya. Apakah amal-amal yang selama ini kita kerjakan, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan ini, tentu harapannya memang iya sudah diterima oleh Allah. Tetapi siapa yang menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Ya, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menentukan bahwa amal kita ini adalah amal yang diterima? Gak ada. Maka disitulah pentingnya syafaat. Barangkali ada yang kurang-kurang sedikit, ya. Sholatnya barangkali masih ada yang agak-agak ngelamun barangkali. Sambil sholat mikir nilai ujiannya belum keluar barangkali, atau hal-hal yang lain yang mungkin timbul ketika sholat. Sehingga sekali lagi, amalan-amalan yang kita kerjakan itu belum ada jaminan, ya, belum ada jaminan apakah amal itu diterima atau tidak. Sehingga syafaat dari Rasulullah itu nanti di akhirat sangat kita perlukan. Yang berikutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita
sudah memasuki hari keberapa ini puasa? 16 ya? Atau 17? Ya. Kira-kira hadirin sekalian, saudara sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik, kira-kira sudah sekian hari ini apa yang dirasakan dari puasa? Adakah sesuatu pengalaman spiritual yang didapatkan oleh hadirin sekalian? Kira-kira apakah puasa itu ya berlalu saja, rutinitas saja, sahur, kemudian nanti menahan makan, minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbitnya fajar sampai datangnya malam. Kira-kira apa yang didapatkan? Ada nggak pengalaman spiritual kita? Jangan sampai puasa kita yang sudah kita lalui itu ya hanya dapat seperti yang disinggung oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang puasa, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, betul puasa, laisa min siyamihi, tidak ada yang didapatkan dari puasa itu kecuali hanya sekedar lapar. Redaksi lain hadisnya ada yang ditambahi, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas, kecuali dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Demikian juga dengan tarawih kita, dengan kegiatan malam kita. Kata Nabi, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas saharu. Banyak orang yang mendirikan malam, baik itu tarawihnya, baik itu tadarusnya dan lain sebagainya, laisa min qiyami, tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya itu, kata Nabi, illas saharu, kecuali hanya begadang saja. Tadi makanya pentingnya niat. Niat itu menentukan segala amal kita. Dan hebatnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, niat itu bisa pahalanya mendahului apa? Mendahului perbuatannya. Ya, jadi niat itu pahalanya bisa mendahului amalnya. Jadi misalnya hadirin sekalian itu sudah berniat, saya nanti akan sholat jamaah. Ya, niat sholat jamaah. Jamaah apa berarti? Jamaah maghrib. Pokoknya dari rumah saya sudah meniatkan diri, saya mau hadir di Masjid Syuhada, saya mau ikut kajian jelang berbuka, dan nanti saya akan ikut sholat jamaah maghrib di Masjid Syuhada. Begitu kita sudah menjatuhkan niat itu tadi, saya sudah berniat ya, ingin mengikuti sholat jamaah maghrib di Masjid Syuhada. Ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, qadarullah, ternyata ada halangan ya, halangan yang secara syar'i dibenarkan. Misalnya adik-adik, ibu-ibu yang masih produktif, ternyata begitu azan maghrib kemudian berbuka, kok qadarullah ternyata datang tamunya. Begitu azan Allahu Akbar lagi minum, ternyata datang apanya? Datang tamunya. Itu namanya udzur syar'i. Dan ketika sudah udzur syar'i, maka tidak bisa melakukan sholat
maghrib berjamaah. Ketika tidak bisa sholat maghrib berjamaah itu karena ada udzur syar'i, maka pahalanya tadi niat jamaahnya sudah dicatat oleh Allah, meskipun belum dilaksanakan perbuatannya, meskipun belum dikerjakan amalnya. Itulah yang disebut, para ulama menyebutkan bahwa niat itu bisa mendahului amal perbuatan. Ini pentingnya amal, pentingnya niat. Maka tadi di depan saya sampaikan kita sudah berniat untuk ikut kajian jelang berbuka, dan nanti niat apa? Niat ikut sholat, Bapak Ibu ya, saudara sekalian, ikut jamaah sholat maghrib. Insya Allah niatnya tadi sudah dicatat, jangan dibalik. Kan sudah dapat pahala niatnya, ya. Kemudian gak usah dikerjakan. Nah, bukan. Yang bisa ditoleransi itu adalah udzur syar'i. Misalnya qadarullah gak bisa sholat jamaah karena apa? Tadi contoh yang paling gampang, ibu-ibu atau mbak-mbak ini, adik-adik sini yang datang menstruasi, maka itu dibenarkan. Ya, sebaliknya niat yang jelek itu tidak akan dicatat oleh Allah sebelum perbuatan itu dikerjakan. Ini hebatnya Hebatnya umat Islam. Ini kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain yang beragama Islam. Niat baik sebelum dikerjakan sudah mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, niat jelek, niat jahat itu tidak akan mendapatkan dosa sebelum pekerjaannya berarti dikerjakan, niat jeleknya tadi dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, nggak dicatat pahalanya, dosanya oleh Allah. Aku kok sesuk tak kerengan, aku besok tak kelahi ning syuhada, aku tak ngisruh ning syuhada, itu belum dicatat dosanya, kecuali betul-betul kerengan, betul-betul ngisruh di syuhada. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi bahkan nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian, di akhirat itu, ya, orang itu bisa keheran-heranan. Ada dalam satu riwayat disebutkan, besok di akhirat itu ada orang itu kaget dengan catatan amalnya. Kenapa kok kaget? Loh, saya ini belum pernah melakukan perbuatan ini, saya ini belum melakukan amal ini, kok saya sudah dapat pahala, kok saya sudah ada di catatan amal saya. Disebutkan di riwayat itu Bapak Ibu bahwa nanti di akhirat itu, ya, orang terheran dengan apa? Dengan yang sudah diniatkan. Jadi belum dikerjakan amalnya, tapi sudah dapat pahala dari Allah. Dan nanti orang itu tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini belum pernah melakukan ini, saya belum melakukan amal ini, kenapa saya sudah dicatat? Kok saya sudah dapat pahalanya? Apa nanti di akhirat dijawab oleh Allah, woi fulan, betul, kamu memang belum pernah melakukan perbuatan itu, tetapi kamu sudah punya niatan yang baik. Ini Bapak Ibu kembali menguatkan tadi bahwa niat itu mendahului perbuatannya. Mendahului apanya? Pahalanya mendahului perbuatannya. Jadi jenengan Bapak Ibu, kita semua ini rugi kalau ingin melakukan perbuatan yang baik itu tidak diniatkan dengan niat yang baik. Rugi. Karena pasti dapat pahala. Kalau niatnya adalah niat yang baik. Jadi rugi kalau tidak dapat pahala. Ya, itu meluruskan niat. Ya, meluruskan niat supaya amal kita tidak sia-sia. Amal kita biar tidak muspro, biar amal kita
Tidak hilang begitu saja, rugi kita. Puasa sudah sekian hari, tadarus sudah sekian juz, tarawih sudah pindah kemana-mana. Nah, karena niatnya yang salah, bisa saja amal kita tidak diterima oleh Allah. Termasuk panjenengan ini datang di majelis ini, jaminannya apa Bapak Ibu? Siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu, maka dapat apa? Pahala sama dengan dia memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah ini panjenengan semua ini niat ke sini itu, yakinlah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau niatnya benar dapat jenengan meluruskan, melempengkan, menggampangkan, memudahkan jalannya menuju kemana? Menuju ke surga. Dapat yang lain-lain itu nomor 2 Bapak Ibu. Pun jenengan boten usah mikir, pun dipikir kali panitia, gitu. Leres boten? Pun dipikir panitia. Ya. Jadi niat kita saja yang kita luruskan supaya semuanya dapat pahala. Nah, ini langkah Bapak Ibu. Kesempatan gini langkah. Coba kalau nggak bulan Ramadan, nggak ada. Gitu. Kajian sore gini mana ada di masjid lain? Termasuk di Syuhada ini nggak ada kajian sore menjelang berbuka selain di bulan Ramadan. Ya, kesempatan ini jangan disia-siakan. Baik Bapak Ibu, saya ingin menambahkan barangkali ini menjadi ilmu di sore hari ini. Ini tadi kan baru meluruskan apa? Meluruskan niat supaya kehadiran panjenengan tidak sia-sia, supaya kehadiran panjenengan tidak muspro. Saya sekarang kembali ke tema yang dibebankan ke saya. Apa? Menggapai barokahnya Ramadan. Apa barokah Bapak Ibu? Apa berkah? Ya? Apa Mas? Apa Mbak? Ada yang tahu berkah? Tahu? Berkah itu salah satu definisi yang ada menyebutkan ma tu'izzuka li'ibadatillah. Jadi berkah itu wis gampang mawon, mboten usah susah-susah nyarinya. Berkah itu ma tu'izzuka li'ibadatillah. Berkah itu adalah sesuatu yang membuat dirimu semakin kuat, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Punya apa saja, dapat apa saja, ya, nemu apa saja, kalau apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita genggam, apa yang ada pada diri kita ini tidak mampu membuat kita semakin semangat, semakin meningkat ibadah kita, berarti itu bukan sesuatu yang berkah. Jenengan punya ilmu, ya, punya ilmu, kok ilmu itu tidak mampu membuat kita semakin taat kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang barokah. Ilmu apa saja? Ilmu agama, ya. Ilmu fisika, ya. Kan bisa Bapak Ibu. Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu apa saja. Yang penting ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, itulah yang namanya barokah. Maka ada ancaman Bapak Ibu, ya. Apa ancamannya? Man zada ilman lam yazdad bihillah lam yazdad illa bu'dan. Sapa wong sing duwe ilmu,
Sapa sing ilmunya bertambah, man zada ilman lam yazdad bihillah lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang punya ilmu, wis ngerti ilmu salat ngerti. Sapa sing duwe ilmu, wis ngerti ilmune poso, wis ngerti ilmu macam-macam. Jika ilmu itu tidak membuat seseorang itu semakin dekat kepada Allah, yakinlah ilmu itu tidak lain akan semakin menjauhkan dirimu dari Allah. Itu ancamannya. Ya. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, dilihat apakah ilmu kita sudah berkah atau belum. Ini definisi yang pertama. Apa tadi? Ma tu'izzuka li'ibadatillah. Berkah itu adalah yang membuat dirimu semakin kuat, semakin semangat untuk apa? Beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada definisi lagi yang menyebutkan ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair. Ini definisi yang kedua. Berkah itu semakin tambahnya kebaikan. Ya, apa saja? Umur berkah. Berarti umurnya itu semakin hari semakin menambah kebaikan. Udah dilihat aja masing-masing, gak usah lihat orang lain dulu. Introspeksi pada masing-masing dirinya. Saya ini dikasih umur sudah 20 tahun. Saya sudah dikasih umur berapa? Pinten, Pak? 65. Ada yang 70? Ada. Dilihat saja, saya umur 20 tahun, saya umur 25 tahun, saya umur 30 tahun. Iki tambah dino, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, semakin apik apa semakin ora apik. Dilihat saja. Enggak usah lihat orang lain. Lama kalau lihat orang lain itu. Niteni, iki wong iki wingi ngene, saiki ngene, sesuk piye? Kesuwen. Kelamaan. Cari saja masing-masing dirinya. Apakah dia tambah baik, apakah tidak? Itulah yang namanya berkah. Ya sama Ramadan kita, Bapak Ibu. Ramadan kita itu tahun kemarin dengan tahun sekarang itu baik mana? Produktif mana ibadahnya? Dilihat saja. Nggak usah lihat orang lain, kembali ke kita masing-masing. Kalau Ramadan kita jauh lebih baik dari kemarin, berarti kita dapat keberkahannya Ramadan. Aku tahun ini tarawihku gur ngarep karo nguri. Apa ngarep karo nguri? Ngerti nggak ini bahasanya? Ya hanya depan sama belakang saja. Pertama ikut rame, maka nggak heran Bapak Ibu di masjid-masjid rame, gitu. Sama akhir karena menjelang takbiran. Besok takbiran, saya harus kelihatan di masjid rame. Wah, sudah itu tahun kemarin. Sekarang, alhamdulillah, mulai tanggal 1 sampai sekarang malam berapa ini? 17 ya. Ini kok saya bisa full taraweh, berarti Ramadan ini kita sudah dapat berkah, dapat barokahnya. Kalau menurut apa tadi definisi ziyadatul khair, berarti kita insya Allah dapatkan keberkahan Ramadan. Ya, definisi yang ketiga ini banyak ya. Katanya berkah itu banyak dan melimpah. Ya, ini sudah mulai agak-agak material ini ya. Banyak dan melimpah. Kalau yang tadi ma tu'izzuka li'ibadatillah.
Apa yang membuat dirimu semakin semangat beribadah, itu namanya berkah. Yang kedua, ziyadatul khair. Semakin hari semakin tambah kebaikan. Ini mulai agak-agak material yang ketiga ini. Berkah itu adalah banyak dan melimpah. Maka tidak heran Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sesuatu dari hasil usaha kita, dari ikhtiar kita, kemudian ada hasilnya dan banyak, kita selalu mengatakan apa? Oh, alhamdulillah, saya usaha ini mendapatkan berkah karena hasilnya banyak dan melimpah. Coba kalau hasilnya nggak banyak, mesti apa? Kita bilang apa? Bukan berkah, justru sebaliknya. Ada yang bilang apa? Celaka kita. Ya. Maka disindir di surat apa itu? Ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Wis wong ku nek wis dipilih Allah, kemudian dikasih kelebihan, dia mengatakan Rabbi akroman. Allah memuliakan saya, Allah memuliakan kami. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Jadi sebaliknya, kalau Allah itu sudah mulai ngurang-ngurangi rizkinya, sudah mulai mempersempit usahanya, yang tadinya jualan sendiri laris ya, kemudian ada sampingnya ngikut-ngikut, kemudian rezekinya berkurang, hasilnya berkurang. Wah, ini saya sedang dihinakan oleh Allah. Ya, itu tipologinya manusia. Memang manusia diciptakan itu ngewoi dari Allah. Khuliqal insanu halu'a. Halu'a itu kalau saya bahasa sederhananya itu ngewoi. Apa ngewoi? Menyulitkan, ya. Coba nanti dilihat itu di ayat Al-Qur'an itu. Khuliqal insanu halu'a. Nah, ini maka ketika mendapatkan sesuatu yang berlebih, yang melimpah, itu diklaim sebagai apa? Sesuatu yang berkah. Ya, ini macam-macam, ya. Ini bisa apa? Bisa ya harta kita. Ya. Anak termasuk Bapak Ibu. Ya. Anak itu ya, yang dilihat anak yang berkah itu kan kadang-kadang anak yang prestasi saja gitu. Pokoknya nek anake ora renging siji, anakku iki ora berkah. Nggih? Bisa gitu. Banyak Bapak Ibu. Banyak orang seperti itu. Misalnya lagi, apalagi? Ya, usia, tadi saya sudah nyinggung tentang usia. Usia muda katanya, wah kayak icik nom sudah meninggal. Berarti usianya tidak berkah. Kalau lihat dari tadi banyak dan melimpah. Padahal belum tentu Bapak Ibu, ya. Hakikatnya belum tentu. Selama usianya itu dipergunakan dengan baik, maka dia bisa saja usianya muda, tetapi apa? Berkah menurut Allah. Karena produktif. Lah anak-anak muda ini Bapak Ibu, saya selalu menyemangati anak muda yang usianya masih remaja-remaja gini ini, itu kalau taat ibadah itu nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Sab'atun yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya, kalau urutannya itu imamun adilun wa rajulun yata'allaku bil masajid
wa syabun nasa'a fi ibadatillah. Saya ambil yang remaja saja. Syabun, pemuda, nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, nanti di akhirat itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Di hari itu tidak ada yang bisa melindungi manusia kecuali hanya perlindungan dari Allah. Maka rugi kalau pemuda terus gak taat ibadah, rugi. Rugi ya? Rugi betul Bapak Ibu. Ya. Ya jangan dikira aku sok nek tua wae aku arep ibadah. Sok nek wis tua wae aku arep cerak-cerak masjid. Saiki cek enom, aku bebas. Aku cek enom, aku merdeka. Aku iso ngopo-ngopo wae. Isek nunggu susuk tua. Lah sing jamin sampai tua siapa? Ya? Enggak ada yang bisa jamin. Maka ingatlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, la yazalu qudama 'abdin hatta yus'ala 'ala arba. Kakinya manusia itu besok di hari akhirat enggak bisa bergerak. La yazalu qudama 'abdin, ora iso ngangkat Bapak Ibu. Kayak kalau kita mau jalan sandalnya dikenai lem itu loh ya. Kan kalau di medsos itu kita lihat itu ada yang iseng itu lagi ngangkat gini terus sandalnya dikasih lem, ya nggak bisa ngangkat. Maka dikatakan di dalam hadis la yazalu qudama 'abdin hatta yus'ala an arba, sehingga orang itu bisa menjawab, mempertanggungjawabkan 4 hal. Salah satunya adalah an umuri. Umurmu kok nggopo? Ya. Umurmu kamu pakai apa? Kalau semakin hari semakin baik, berarti tadi berkah. Kalau semakin hari semakin jelek, itu berarti kita sedang mendapatkan laknat. Kan ada itu, siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang lebih baik dari yang kemarin, berarti dia beruntung. Kalau dia lebih buruk dari kemarin, berarti dia dilaknat ya. Itu ya. Umur, anak. Yang paling ngeri itu harta. Pokoknya kalau sudah bersinggungan harta, kuncinya, patokannya itu hartanya tambah banyak apa tambah berkurang. Nah, kadang-kadang definisi kita Bapak Ibu tentang harta itu, ini saya ingatkan mumpung di bulan Ramadan, salah satu metode mencari berkahnya Ramadan adalah dengan memperbanyak sedekah. Nanti saya singgung insyaallah. Jadi harta Bapak Ibu, harta yang sesungguhnya itu bukan yang ada di yang ada di panjenengan. Rizki yang sebenarnya itu hanya 2 Bapak Ibu. Rizki itu cuma 2 saja. Satu yang kita makan, yang kedua yang kita pakai. Itu namanya rizki. Jadi kalau kita dapat sesuatu, nyun sewu, misalnya nanti jenengan kok kebagian snack gitu, terus jenengan unjuk, jenengan dahar apa yang jenengan dapatkan itu namanya rizki panjenengan. Ya, rizki panjenengan. Jenengan kok berpikir, ini saya minum airnya, kemudian snacknya nanti saya bawa pulang, ya, atau mau dibawa pergi kemana, ya Bapak Ibu, qadarullah, ternyata nanti di jalan
atau nanti di mana? Di rumah ternyata ada teman, ada saudara, ada keluarga yang datang. Terus snack jenengan kasihkan siapa? Yang datang tadi. Itu artinya itu bukan rezeki panjenengan. Itu rezekinya siapa? Rezekinya orang yang datang. Itu konsep rezeki. Jadi mboten usah terlalu bangga. Maksudnya gitu ya. Nggak usah terlalu bangga punya rekening isinya bermiliar-miliar. Belum tentu itu rezeki panjenengan. Punya mobil mewah, sak kandang, napa sak kandang? Kebak garasine mobil, tumpuan, mobil ditumpuk bentuk sakit ya, dijajar-jajar gitu. Ini belum tentu rezeki panjenengan. Bisa saja itu bukan rezeki panjenengan, karena jenengan tidak pakai misalnya, hanya ditumpuk. Saya pernah lihat Bapak Ibu, orang punya mobil dijajar-jajar, nggak ada yang dipakai. Itu hanya tipuan saja. Mataun gurur. Harta yang sesungguhnya tadi adalah harta yang barokah. Apa harta yang barokah? Harta barokah itu harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan. Wallahi la yanqusu ma nafaqo. Demi Allah kata Nabi, tidak akan berkurang harta barang milikmu yang engkau sedekahkan. Karena itu hakikatnya yang akan kita bawa. Ya. Baik, sudah berapa tadi? Definisi yang keempat sekarang. Barokah itu, ini agak panjang, bertambahnya kebaikan yang banyak sehingga dapat menghadirkan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pun gampang mawon nitenane. Kalau kita punya barang, kalau kita punya harta, tidak ada manfaat buat diri kita atau tidak ada manfaat untuk orang lain, berarti harta kita tidak barokah. Aku yang duwe nih rekening wae 10 triliun misalnya. Ini orang ana manfaate buat orang lain. Tonggone kelaparan, ya tetap kelaparan. Koncone mengkis-mengkis. Apa mengkis itu? Napa Pak mengkis-mengkis nih? Ya, Senin Kemis lah bahasa kerennya itu ya, bukan puasanya. Ya. Hari ini makan, Rebu, Kemis baru ketemu lagi, ya Selasa, Rebu, poso, Kemis baru ketemu lagi. Itu namanya mengkis-mengkis. Ya, padahal dia punya triliunan uang, punya miliaran uang, bukan berkah itu, nggak berkah, karena tidak bermanfaat untuk orang lain. Loh, kalau dia punya penghasilan, saya sehari dapat penghasilan 30 juta misalnya, ada nggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Saya pernah ditunjukkan oleh teman itu. Ini loh, saya dapat uang sehari. Itu omsetnya waktu itu ya. Baru satu. Itu kira-kira omsetnya putaran uangnya sehari itu sekitar 25 sampai 30 juta. Saya tanya, dari angka itu kira-kira keuntungannya berapa? Dia sambil terkekeh-kekeh. Kira-kira ya paling sedikit ya 40% lah. Berarti berapa itu? 3 kali 4, 12 juta ya kira-kira ya. Sehari baru punya satu outlet. Berapa tahun yang lalu saya ketemu lagi, saya tanya sudah berapa? Ada 180 outlet. Itu terus sedino untuk pinten ya, itu ya. Banyak orang yang dapat uang banyak. Sekali lagi, ketika berbicara banyaknya harta, ketika berbicara berlimpahnya, bergelimangnya harta kita, selama itu tidak bermanfaat buat diri kita, selama itu tidak bermanfaat untuk orang lain, maka itu bukan termasuk barang yang berkah. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, ini masih berapa menit lagi? Jam berapa maghribnya? Pokoknya nanti kalau dengar adzan berhenti ya. Ada amalan-amalan yang mengantarkan kita
bisa meraih keberkahan. Amalan yang bisa mengantarkan kita meraih keberkahan. Utamanya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita perbanyak sholat, Bapak Ibu. Ya, kita perbanyak sholat. Yo, pesan Nabi Bapak Ibu ketika menjelang Ramadan. Pesannya panjang sekali. Saya mau bacakan hadisnya jenengan nanti. Saya mengartikan aja mungkin perlu 4 jam. Saya simpulkan saja dari hadis itu. Ya. Jadi sholat diperbanyak ketika di bulan Ramadan. Ada kalimat di situ, ya, disebutkan sholat sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan 70 kali sholat fardu di lain waktu. Ya, jenengan Bapak Ibu dan sekalian, kalau diajak sholat tarawih, kira-kira yang terbayang apa? Imami sopo? Nggih. Imami sopo sing imami? Nek suwata ojo nek suwata tarawih suwe. Ya. Nggih betul. Itu orang sana, utaranya Parangtritis sana. Enggak ada yang di Suwata ini, enggak ada. Itu yang di selatannya Gunung Merapi yang begitu. Ya. Ya ada. Padahal kalau kita ingin dapatkan keberkahan Ramadan, ya tadi memperbanyak sholat. Sekaruan sholat fardu gitu. Kalau panjenengan bisa melanggengkan sholat sunnah, misalnya saya nggak bisa kalau semua sholat, sudah kita berikhtiar semaksimal mungkin, kita jaga sholat rawatib kita. Berapa rakaat sholat rawatib? 12. Qobliyah subuh. Kalau hadisnya disebutnya qobliyah fajar. Jadi kalau di Mekah, Madinah, Bapak Ibu, kalau penanda jam gini ini tidak ada kata-kata sholat subuh, yang ada sholat fajar. Maka hadisnya raq'atai qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, maksudnya sholat subuh, ya, itu lebih utama daripada dunia seisinya. Ini qobliyah subuh atau qobliyah fajar. Kemudian yang kedua, rawatib itu 6 di seputar apa? Di seputar duhur. 2 sebelum duhur, 4 setelah duhur, atau 2 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur, atau dibalik, 4 qobliyah duhur dan 2 ba'diyah duhur. Lebih utama mana Bapak Ibu? Ada riwayat yang menyebutkan lebih utama 4 rakaat sebelum duhur, kemudian baru ba'diyah 2 rakaat. Kalau nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. 2 rakaat sebelum duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat. Terusnya apa? Ba'diyah maghrib. Berarti berapa tadi? Dari 2 sama 6 gitu. Sudah 8. 4 lagi. Di mana 4 itu? 2 ba'diyah salat maghrib. Ba'diyah maghrib 2. Kemudian sudah 10. Berarti tinggal 2. Di mana? Setelah sholat isya. Ba'diyah isya 2 rakaat. Maka banyak yang keliru. Ya. Ini mumpung masih ada setengah Ramadan ya. Jadi utamakan sholat isya, kemudian ba'diyah 2 rakaat. Baru ikut tarawih. Ada yang enak-enak duduk habis sisa itu kita lihat. Habis sisa kok diam saja, kok nggak sholat, nunggu tarawih. Loh, keliru gitu. Lebih utama sholat ba'diyah isanya ketimbang mendahulukan apa?
tarawih. Ini jangan diartikan wis ba'diyah wae ora usah tarawih, bukan. Ya, bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu maksudnya. Apa jaminannya Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjaga sholat rawatibnya sama dengan dia banallahu baitan fil jannah, maka orang itu sama atau pahalanya akan dibangunkan istana di surga. Menjaga sholat rawatib. Ini berkahnya Ramadan. Sholat ya, menjaga sholat, memperbanyak sholat. Masih ada sholat-sholat yang lain Bapak Ibu. Ya, tadi taraweh, ya, taraweh, ya, taraweh berkahnya Ramadan. Nggak ada yang orang sesemangat melakukan ibadah ini kecuali di bulan Ramadan. Bapak Ibu, semangat tahajud itu, semangat sholat malam itu, perkembangan dari zaman ke zaman itu saya ikut gembira. Dulu waktu kecil saya Bapak Ibu, orang sholat tahajud itu pilihan, nggak semuanya. Sekarang tuh coba panjenengan pirsani, anak-anak muda itu sudah mulai rajin sholat apa? Sholat tahajud. Ya, jangan sampai kita yang ada di sini malah ketinggalan sama yang di luar sana. Kita sudah, ya baik. Nah, yang kedua, biar kita dapat barokahnya Ramadan, kita memperbanyak tilawah membaca Al-Qur'an. Nah, satu ayat yang kita baca di bulan Ramadan pahalanya sama kita menghatamkan Al-Qur'an di luar Ramadan. Ini riwayat wallahu alam sahih tidaknya nanti ya kita cek lagi. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Oh, sedekah itu gampang Bapak Ibu ya. Ada banyak kasih banyak, ada sedikit kasih sedikit. Wayub apa? Liyunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang itu bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Sempat sedikit, punya sedikit kasih, punya banyak kasih banyak. Jangan pancet wae. Apa pancet itu? Podo wae, wingi 1000 saiki 1000. Wingi gak ndek duit 1000, saiki ndek duit 1000. Wah, enggak ngikutin ayatnya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukup karena sudah maghrib ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.